MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Kembali dari Jalan Sernaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sesi wawancara dan masih terus bersama saya Agung Sene, penyiar Anda ya, yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, kita beralih ke topik berikutnya, masih dari Kabupaten Manggarai. Ya, UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai gelar operasi pajak kendaraan. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon bersama Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Laurentius Agung. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Lorenz. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak Lorenz? Terima kasih, puji Tuhan dalam keadaan sehat-sehat. Mantap, baik Pak. Nah Pak, ini mungkin boleh dijelaskan Pak ya terlebih dahulu, apa tuh sebenarnya tujuan yang dilaksanakannya operasi pajak kendaraan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai ini Pak? Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, selamat pagi. Ya. Kami dari UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Manggarai beberapa hari terakhir itu telah melaksanakan kegiatan operasi tilang gabungan. Di sini melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai, Dinas Perhubungan, kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Terima kasih, begitu besar tanggapan ataupun respon masyarakat. Walaupun kemarin begitu dilaksanakan tilang gabungan, ada beberapa yang langsung bayar di tempat, di lokasi dilaksanakan. Juga ada yang setelah operasi berlangsung, langsung ke Samsat Ruteng. Begitu. Jadi terima kasih untuk warga Manggarai juga sekitarnya yang melintas di Ruteng. Kemudian respon bantuan dari teman-teman lantas, Dinas Perhubungan juga begitu bagus karena selama ini sudah sempat istirahat untuk melakukan tilang gabungan. Jadi terima kasih. Jadi perlu kami informasikan selain tilang gabungan juga, teman-teman di UPT Pendapatan juga melaksanakan samsat keliling di beberapa tempat dalam kota. Ya, kita pindah-pindah mana yang kita lihat potensi pajak kendaraannya potensi banyak, kita melaksanakan dengan pendekatan dengan kepala wilayah seperti lurah atau kepala desa. Tapi kalau di terminal mana itu dengan teman-teman Dinas Perhubungan, cabang Dinas Perhubungan Provinsi yang ada di situ. Terima kasih. Nah baik Pak, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit yang melatar belakangi pelaksanaan operasi itu. Apakah karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Manggarai sendiri masih rendahkah Pak, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Memang sebenarnya seperti itu. Kita lihat pendapatan asli daerah Manggarai juga dari sektor penerimaan pajak masih sangat sedikit. Sampai dengan tanggal kemarin baru sekitar 29,49% dari target 43 miliar 739.318 juta. Segini yang terrealisasi, atau ini sekitar 12 miliar 953. Harapkan dengan kegiatan tilang gabungan, samling, atau door to door, jadi kita mendekati seperti yang diharapkan. Karena tahun kemarin 2024 di posisi yang sama, bulan yang sama, sekitar 48%. Sekitar itu. Nah, sekarang baru sampai 4,49%. Mungkin seperti itu. Kita mengharap saudara-saudara kita, warga wajib pajak Manggarai, dengan kesadaran penuh
menyelesaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian ikut serta dalam membangun Kabupaten Manggarai. Terima kasih. Oke, nah Pak, ini apakah diberlakukan tilang gabungan ini apakah hanya sehari kemarin saja ataukah akan ada berkelanjutan ke depannya, Pak? Diharapkan akan berkelanjutan, Pak. Kita masih tunggu kesiapan terutama dana, karena memang kita sudah sampaikan di Kasat Lantas Polres Manggarai juga mengapresiasi dengan catatan walaupun dananya begitu minim, kita siap untuk membacking. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya Kasat Lantas dari Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai yang melaksanakan kegiatan, jadi kita dari Badan Pendapatan, terutama UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Manggarai juga dilibatkan. Demikian pula teman-teman Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai bersama Dinas Perhubungan yang sifatnya membackup. Seperti itu. Oke. Ikut serta dalam kegiatan. Oke, baik. Gitu. Kita maklumi dengan anggaran yang minim, tapi kita bisa melaksanakan seperti itu. Iya Pak, baik. Itu demi ketertiban tentunya Pak ya. Ketertiban para pengguna jalan begitu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kita di mana saja di wilayah NTT, sebenarnya kita tidak bisa antri di pompa bensin kalau kuota BBM yang ada sesuai dengan potensi atau jumlah kendaraan yang terdaftar di Samsat setempat, begitu. Betul. Jadi pengaruhnya seperti itu. Jadi kuota BBM yang ada disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang ada. Tetapi karena begitu banyaknya kendaraan dari luar, jadi itu terjadi antrian panjang, bahkan kelangkaan BBM. Pajak, warga Manggarai dengan taat patuh menyelesaikan kewajibannya. Kendaraan luar kalau bisa sebelum dalam tempo minimal 3 bulan harus sudah bisa mutasi kendaraannya, supaya dijadikan kendaraan ataupun potensi yang ada di setempat, baik Manggarai Barat ataupun Manggarai Timur. Dengan demikian kota Bebenjo juga kita tidak bisa terhambat seperti itu. Dengan demikian juga kita bisa membangun Manggarai dengan baik. Gitu. Ikut partisipasi membangun Manggarai dari pajak yang ada. Seperti itu, Pak. Iya. Berarti memang ini sangat penting ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat sangat penting, Pak, sangat penting. Iya. Ya, dan kita tidak kerja sendiri, kita yakin bahwa dengan keinginan, dengan niat dari masyarakat Manggarai sendiri, dengan kesadaran penuh untuk menyelesaikan kewajibannya. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan apakah ada pesan kepada masyarakat Manggarai yang mungkin masih menunda atau belum membayar pajak kendaraan mereka, dan harapannya dari UPTD Pendapatan Daerah Manggarai ke depannya terkait tingkat kepatuhan ini bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Untuk warga Manggarai terutama wajib pajak, manfaatkan dari Peraturan Gubernur Nomor 47 2025, ada keringanan pajak kendaraan bermotor. Kalau misalnya ada yang bayar sebelum jatuh tempo 1-2 bulan, ada keringanan. Ada yang balik nama kendaraan atau mutasi, jalan. Nah, kalau bisa kita manfaatkan kesempatan ini ketimbang demikian juga kendaraan-kendaraan yang jatuh tempo sudah lama, kita bisa sesuai dengan peraturan yang ada, kita bisa membantu apa yang seharusnya kita terima dari kita laksanakan dari peraturan gubernur yang ada, menjalankan peraturan gubernur yang ada. Jadi selagi ada diskon, ada yang disebut tax amnesty, di dalamnya ada diskon dasar pengenaan PKB,
kemudian terlambat membayar tahun berjalan, demikian pula PKB mutasi masuk, itu ada keringanan, ya, seperti itu. Diskon tunggakan ada 10-20%. Nah, untuk lebih lanjut nanti langsung ke Samsat yang terdekat, baik Manggarai, Manggarai Barat ataupun Manggarai Timur, supaya bisa langsung berkomunikasi dengan petugas yang ada. Karena di Samsat sifatnya terbuka untuk siapa saja yang mau menerima atau mendapatkan informasi untuk pelayanan pajak. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan potensi keadaan yang ada, terutama dari niat baik dari pemerintah kita, terutama Bapak Gubernur, untuk menjalankan tax amnesty seperti itu. Oke, baik Pak. Dengan demikian PAD kita bisa mendekati seperti yang diharapkan untuk membangun Manggarai lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lawrence. Mudah-mudahan masyarakat bisa patuh dan kedepannya bisa menjadi, karena efek dampaknya lumayan Pak ya, jadi bikin antri panjang. Iya betul. Oke. Baik Pak Lawrence, selamat pagi. Terima kasih banyak. Orang bijak taat pajak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.